warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwansyah dari kelompok 3 Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filsafat pendidikan. 3 landasan utama filsafat pendidikan. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari dasar hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Yang pertama ialah landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, mengenai tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Yang kedua ialah landasan epistemologis pendidikan. Epistemologis adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologis sangat penting bagi para pendidik. Akenpelu 1988 11 mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada relevansi dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat, epistemologi maupun pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Dewey, hanya saja antara epistemologi dan pendidikan terdapat perbedaan dalam hal prosesnya. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik. Sedangkan epistemologi menggali lebih dalam sampai pada akarnya pengetahuan. Yang terakhir adalah landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori, nilai, dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Metafisika membahas tentang hakikat kenyataan terdalam, sedangkan aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Para peserta didik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu materi tentang landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau yang sering juga disebut dengan landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut dengan ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya itu dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, pandangan tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, serta pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Nah, itu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bayani akan melanjutkan materi teman saya
yaitu metode saya metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Selanjutnya, pengertian empiris. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Selanjutnya, menurut Sugiono tahun 2013, empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Menurut Ijatur Usili tahun 2015, empiris ini merupakan suatu gagasan yang sifatnya itu adalah rasional yang dibentuk serta diperoleh individu dengan melalui pengalamannya. Sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Jaya Kusuma. Di sini saya akan membawakan materi epistemologis pendidikan. Pengertian epistemologis pendidikan. Epistemologis pendidikan adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan. Epistemologis sangat penting bagi para pendidik. Akin Pelu mengatakan bahwa areal kajian epistemologis ada relevansinya dengan pendidikan, khususnya untuk mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama, baik dalam bidang filsafat, epistemologis, maupun pendidikan. Guru-guru di dalam kelas memberikan berbagai jenis pengetahuan sesuai dengan bidang disiplin ilmunya masing-masing. Penting dan menjadi keharusan bagi guru untuk mengetahui jenis pengetahuan dalam disiplin ilmunya yang akan diberikan kepada murid. Kaum realis dan kaum pragmatis. Kaum realis berpandangan bahwa pengetahuan berasal dalam sensasi indrawi yang objeknya terdapat atau merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia. Dari sensasi inilah kemudian muncul konsep-konsep dalam diri manusia melalui proses abstraksi data sensoris. Kaum pragmatis yang berpegang pada filsafat bahwa manusia dapat menciptakan pengetahuan dengan bertindak dan saling tindak dengan lingkungannya. Dalam sebuah rangkaian episode pemecahan masalah, metode ini dipandang sebagai metode yang memadai dalam pembelajaran menurut pandangan kaum pragmatis. Jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan yaitu pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan pengetahuan otoritatif. Pengetahuan wahyu. Pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan kuasanya Tuhan mengilhamkan oleh orang-orang tertentu untuk menuliskan kebenaran yang diwahyukan kepadanya sehingga kebenaran wahyu tersebut dapat diketahui oleh manusia. Pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif merupakan pengetahuan yang bersifat pribadi. Seorang yang menemukan pengetahuan tersebut dari dalam dirinya sendiri berupa X. C. Pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional diperoleh dengan cara bekerja akan tanpa dibarengi dengan observasi tanpa kenyataan aktual. Dasar-dasar logika formal matematika murni adalah paradigma pengetahuan rasional. D. Pengertian pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris adalah jenis pengetahuan yang sesuai dengan bukti-bukti inderawi dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pencapaian. Manusia dibentuk
untuk mengetahui mengenai dunia sekitar kita. Dengan demikian, pengetahuan empiris terdiri dari ide-ide yang dibentuk dalam kesesuaian dengan fakta yang diamati atau diindra. Pengetahuan otoritatif. Pengetahuan otoritatif yaitu pengetahuan yang diakui kebenarannya berdasarkan jaminan otoritas orang yang mengetahui bidangnya. Jadi pengetahuan otoritatif adalah pengetahuan yang sudah dibentuk dan diterima secara luas berdasarkan otoritas seorang di bidangnya masing-masing. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa kegiatan pendidikan sangat erat dengan epistemologi karena pendidikan selalu berkaitan dengan pemberian pengetahuan oleh pendidik dan penerimanya serta pengembangannya oleh peserta didik. Dalam setiap pengetahuan yang disampaikan oleh guru dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing, terdapat dasar epistemologinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat pengetahuan agama. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang di dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan yang diartikan dengan good science, karena memiliki sesuatu di mana ia dapat menerima secara baik. Contohnya, bola itu dikatakan bulat karena memang bentuknya bulat. Selanjutnya, air jika dipanaskan akan mendidih dan sebagainya. Pengetahuan ini diperoleh biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu dalam pengertian yang sempit diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Selanjutnya, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat yang membahas segala hal dengan kritis sehingga dapat diketahui secara mendalam tentang apa yang sedang dikaji. Selanjutnya, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, sehingga pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib kita yakini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan aksiologis pendidikan. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang teori-teori nilai yang berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan nilai perilaku yang baik. Secara umum, setiap orang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup. Contohnya, anak-anak secara terus-menerus diberitahu, maka mereka harus melakukan atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, seperti cuci tangan sebelum makan, tidak boleh memecahkan kaca jendela, kamu harus mencintai negerimu, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan pernyataan nilai. Sedangkan secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Tak kala orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan didasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini dan berusaha untuk diwujudkan tindakan nyata. Menurut Thomas Armstrong 2006, mendorong dan memfasilitasi
perkembangan subjek didik sebagai manusia yang utuh. Hal ini dapat diartikan bahwa menurut Armstrong, pendidikan harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan yang bersifat holistik, sehingga pendidikan yang ingin diwujudkan adalah pendidikan yang bersifat holistik pula. Sampai di situ penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Esther Lita, NIM 191011312004. Yang pertama, kita akan membahas tentang etika, di mana dalam cabang filsafat etika itu dia tuh membahas tentang masalah-masalah moral. Jadi, kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika itu merupakan bidang yang mempersoalkan tentang keindahan, di mana maksudnya keindahan itu mengandung arti bahwa di dalam segala sesuatu itu terdapat suatu hubungan yang tersusun tertib dan harmonis dan juga menyeluruh. Maksudnya itu adalah suatu objek yang indah bukan hanya berpola baik, melainkan juga harus mempunyai kepribadian. Menurut Gutek 1988.23, para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai. Nah, jadi secara umum setiap orang itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak itu secara terus-menerus diberitahu tentang apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Misalnya seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian baca doa sebelum tidur, kemudian kamu harus mencintai kedua orang tuamu, kamu harus mencintai negerimu, dan juga kamu tidak boleh memecahkan kaca jendela. Nah, semua itu di dalamnya terdapat nilai-nilai, yang mana nilai-nilai itu akan dipakai oleh anak dan dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupannya sehari-hari. Secara langsung, kadang orang tua, guru, atau masyarakat itu memberikan hadiah atau hukuman apabila ada perilaku yang sesuai atau menyimpang dari konsepsi tentang kebenaran, kebaikan, atau keindahan. Hubungan landasan aksiologis dengan pendidikan secara tidak langsung, landasan aksiologis itu berhubungan dengan pendidikan, di mana landasan tersebut tercermin dalam tujuan pendidikan. Di saat orang merancang pendidikan, maka mereka itu harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan pendidikan itu didasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini yang berusaha untuk diwujudkan dengan tindakan nyata. Nah, jadi kan landasan aksiologis itu adalah nilai ilmu atau nilai teori. Nah, jadi mereka itu saling berhubungan. Kemudian, aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, daya aksiologi itu ada 3. Yang pertama, aksiologi itu menjaga dan memberikan arah agar potensi keilmuan dapat menemukan kebenaran, maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Yang kedua itu dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis
yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral. Yang ketiga itu pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Dan dari saya, terima kasih banyak. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum.